Serial Kitab Tauhid bagian 18. Berdakwah bukan asal-asalan, punya perencanaan dan ada skala prioritas. Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sebagai duta dakwah ke negeri Yaman. Sebelum melepas keberangkatan Mu'adz, Rasulullah SAW menyempatkan memberikan wejangan berharga kepadanya. Berikut sabda beliau, yang artinya, "Sungguh, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah persaksian tauhid, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata." Dalam sebuah riwayat, hingga mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jika mereka menaatimu pada perkara tersebut, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan 5 salat fardu kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka ajarkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka berhati-hatilah engkau dari harta mereka yang paling berharga. Jangan engkau berlaku semena-mena mengambil harta tersebut. Dan takutlah engkau dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada sekat antara doa tersebut dengan Allah untuk diijabahi. Hadis ini sahih, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Juga diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, dan Musnad Imam Ahmad. Melalui hadis ini, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama dan utama. Kepada orang yang lebih dulu menerima kitab suci sekalipun, Rasulullah SAW tetap menjadikan tauhid sebagai fokus dakwah yang utama. Kepada ahlul kitab, Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz untuk mendahulukan pelajaran tauhid sebelum mengajarkan salat dan zakat. Selain itu, ada banyak pelajaran berharga dari hadis di atas. Di antaranya adalah, pertama, di mata Nabi, perkara dakwah adalah perkara yang agung lagi mulia. Inilah prioritas hidup beliau dan para sahabat beliau, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi sampai mengutus dutanya ke negeri lain demi dakwah. Kedua, penting sekali memperhatikan realita dan kondisi objek dakwah. Lihatlah bagaimana Nabi memberikan wejangan dan wawasan kepada Mu'adz perihal masyarakat yang akan didakwahinya. Artinya, dakwah itu butuh ilmu, butuh persiapan, dan perencanaan yang matang, tidak asal-asalan. Ketiga, kewajiban yang paling utama dalam Islam adalah tauhid. Salat dan zakat menjadi sia-sia jika tauhid melenceng. Keempat, untuk masuk ke dalam Islam, lisan harus mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tidak cukup hanya dengan mengikrarkannya di dalam hati. Kelima, kendati telah mengucapkan kalimat syahadat, seseorang tetap berstatus kafir di mata Allah jika ia tidak mengimani makna kalimat tersebut atau menolak untuk mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik, hanya beriman di lidah, namun hati mereka tetap kufur, tidak bertauhid. Keenam, boleh jadi ada orang yang fasih mengucapkan syahadat dan dia berilmu, namun dia tidak faham makna kalimat la ilaha illallah. Atau dia faham, namun tidak mengamalkannya, sebagaimana orang-orang ahlul kitab. Ketujuh, zakat adalah kewajiban terbesar setelah tauhid dan salat. Orang yang berwenang menarik zakat harus takut kepada Allah. Jangan sampai mereka bertindak zalim kepada pemilik harta zakat, karena doa orang yang terzalimi itu mustajab, sekalipun dia adalah seorang pendosa. Kedelapan, hadis di atas mengisyaratkan bahwa dalam dakwah ada skala prioritas. Tidak layak bagi seorang dai untuk menunda-nunda dakwah tauhid, sementara masyarakatnya masih banyak yang berbuat kesyirikan atau belum faham tentang tauhid. Tidak layak memulai dakwah dengan fikih, sirah atau akhlak, sementara dakwah tauhid tidak menjadi prioritas atau tidak pernah disinggung sama sekali di dalamnya. Telegram channel Kristal Iman.